Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Berjumpa lagi di channel kita Edi Prayitno, Menachem Ali Official, Geraha Mu'alaf dan Geraha Mu'alaf TV. Seperti biasa, setiap malam Jumat kita selalu mengadakan kajian-kajian yang menarik bersama Ustadz Menachem Ali. Tapi sebelum itu, saat ini saya kedatangan banyak tamu ini. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Beliau-beliau ini saya kenalkan dulu. Di sebelah saya ini adalah Ustadz Zubaidi, kemudian Jangan Zubaidi. apa itu? Kalau Zubaidi itu kecil, Kecil. tasghir. Saya kan besar. Oh iya, apa itu berarti? Zabidi ya. Oh, Zabidi. Zabidi, betul. Kemudian Mas Yakin, kemudian Gus Asrul. Nah, beliau-beliau ini adalah dari penggiat sejarah Islam Nusantara yang disingkat dengan MAPSINO ya. Ya, betul. Jadi ini beliau-beliau ini adalah orang yang luar biasa yang memikirkan sejarah Nusantara. Bahkan mereka ini mungkin sudah mulai mendalami sejarah Islam. Mungkin sebelum ke materi Ustadz Ali, siapa dulu nih yang mau menceritakan apa ini MAPSINO? Silakan Ustadz. Monggo dipersilakan Iya. Ketua MAPSINO. Ketuanya ya. Gus Yakin. Mas Yakin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi. Perkenalkan, kita dari masyarakat pegiat sejarah Islam Nusantara yang berkantor di Kabupaten Gresik di Jalan K. Holil, Kebungson. Kita latar belakang kita dalam membentuk komunitas sebuah organisasi ini sebenarnya dari keingintahuan bahwa sejarah Islam terutama di Jawa ini yang dibawa oleh Wali Songo itu sepertinya ada yang janggal, begitu Ustaz. Ada yang janggal dengan banyaknya cerita-cerita dari latar sejarah lokal ya, kronik-kronik lokal yang sifatnya itu tradisional, itu masih digaung-gaungkan di masyarakat. Padahal Wali Songo sendiri yang kita ketahui bahwa mempunyai sejarah yang begitu besar. Beliau itu bukan hanya pendakwah yang kita kenal untuk berajar ngaji, pondok pesantren, bukan seperti itu, tapi beliau itu juga sebagai penguasa, sebagai raja, penguasa, pimpinan wilayah. Ada qadhi, ada mufti, ya, ada hakim, gitu. Ada juga ulamanya gitu, dalam Wali Songo itu. Nah, kita ingin menggali lagi dari berbagai sumber, terutama yang kita fokuskan beberapa tahun ini itu di kajian artefak, ya, kajian arkeologi dari peninggalan Wali Songo, terutama yang sudah dirilis jurnalnya oleh guru kita ya, itu tentang Malik Ibrahim. Malik Ibrahim itu wali pertama ya. yang pertama. Jadi dari jajaran Wali Songo kan pasti disebut pertama kali kan, nomor satu. Itu diketahui dan sudah diteliti secara mendalam, melakukan grounded riset antara Aceh dan Jawa ya, termasuk nanti di Kalimantan, Sulawesi juga. Itu ditemukan bahwa data baru ya, kesimpulan baru bahwa Malik Ibrahim itu adalah sultan dari Pasai begitu. Nah, ini yang perlu kita kaji mendalam. Nah, itu ketertarikan kita di situ awalnya. Makanya kita bentuk, kita pastikan benar nggak kira-kira ini. Nah, maka kita melakukan kajian secara mendalam, kita kunjungi makam-makam itu dan kita kaji naskah-naskahnya gitu. Nah, nanti kita mau komunikasi dengan Ustadz Ali bahwa apakah posisi naskah primer dari eksternal ini posisinya seperti apa gitu. Karena kita banyak mengkaji dari naskah eksternal ya, Ustadz. Saya dulu pernah dengar bahwasanya seperti Primbon Bonang ya, itu ternyata akan dibawa penjajah Belanda. Oh ya, di Leiden sekarang. Lah, itu apakah juga mau mencari sampai ke sana gitu? Kalau Handbook Van Bonang kan sudah diterjemahkan. Oh, sudah terjemahkan. Serinke ya, Dr. Serinke itu namanya.
itu sudah diterjemahkan dalam bahasa Inggris, sudah dialih-aksarakan, bisa dikaji sebenarnya. Dan itu memang tulisan dari Pangeran Bonang. Di belakang ini halamannya tamat gitu ya, itu ditulis tulisan ini dari Pangeran Bonang. Tulisannya Pangeran Bonang, bukan Sunan Bonang tapi Pangeran Bonang. Sebetulnya peninggalan tuh banyak ya, tapi memang kita waktu dijajah itu ya sebagian banyak yang dibawa ke sana. Banyak. Iya. Belum ketika Geger Sepehi kan Inggris merampok manuskrip dari Jogja. Ya. Data-data dari Jogja banyak sekali, bahkan 4 kapal yang dirampok. Gitu. Bahkan ada yang tenggelam katanya. Ada yang tenggelam. Sampai sekarang 4 kapal itu nggak bisa bayangkan gimana itu. banyaknya artefak. Iya. Artefak ya, manuskrip ya, data, buku-buku. Nanti coba saya kasih clue bagaimana cara mengkaji dokumen eksternal dan internal. Iya. Tapi topik kita nanti baca mengenai apa yang tertulis dalam tradisi Islam berkaitan dengan nasabnya si pendeta yang bernama Warokoh bin Nawfal Warokoh. seperti apa. Ini saya kasih tahu. Siap. Untuk Gus Asrul mungkin mau ada yang mau sampaikan? Ya, sebenarnya kan awal saya ke Mafsino ini kan karena sebuah kegelisahan saya, karena banyak dari sejarah-sejarah itu banyak yang salah semat untuk makam sebenarnya. Oh. Sebenarnya sudah dari 2014 itu saya sendirian di Surabaya untuk menyampaikan makam yang ini merupakan tokoh-tokoh Islam. Sebenarnya ada yang terputus di situ. Jadi memang terputusnya itu Sunan Ampel ke Cicitnya itu jaraknya sekitar 100 tahun itu tidak pernah tersebut. Dan hanya kemudian muncul tiba-tiba ada yang namanya Panji Wiryokromo sebagai Adipati Surabaya. Nah, itu tiba-tiba muncul seperti itu. Memang kita harus menyambungkan itu. Mungkin kegelisahan itulah yang awalnya membuat saya untuk ikut Mafsino. Sebenarnya sudah dari dulu saya sama Gus Yakin ini, cuman kan baru ketika Gus Yakin dulu ikut salah satu organisasi itu terus keluar mendirikan Mafsino, tapi saya tetap pada jalan saya sendiri awalnya. Saya tidak spesialisasi untuk menggali masalah entah itu 1500-an, era tahun 1500, tapi saya berfokus pada sejarah yang 100 tahun kemarin saja. Itu pun tidak sesuai dengan data sumber primer yang memang ada, baik itu di internasional atau surat kabar Belanda dan sebagainya, ataupun data-data di Perpusnas itu ternyata memang banyak katanya, pokoknya jarinya. Nah, itu seperti itu awalnya. Nah, akhirnya ya alhamdulillah saya bertemu Gus Yakin, saya bisa mengeluarkan unek-unek saya dan memberikan clue tentang Surabaya itu seperti apa. Dan hari ini kan Surabaya ini kan saya punya tujuan memang dengan adanya Ustadz Ali ini, saya ingin belajar tentang bagaimana melakukan sebuah pemeringkatan sumber data primer. Apakah ini layak dipakai atau memang tidak layak dipakai. Tapi kan mulai zaman saya masih SD itu, intinya sejarah Surabaya itu sebenarnya tidak seperti itu ketika saya baca naskah-naskah keluarga itu. Makanya saya ikut Mafsino itu seperti itu. Nah, akhirnya ada gang bersambut dari Gus Yakin, kita bersama-sama. Iya. Biasanya ini kan Sunan Wali Songo dan sebagainya itu kan memang dari kalangan keraton ya. Dan biasanya dokumen-dokumen itu kan banyak tersimpan di keraton-keraton ya. Dan apakah punya link untuk meneliti ke keraton segala macam itu ya? Ini memang butuh perjuangan ini. Ya. Saya sampaikan Ustaz, jadi kalau untuk keraton memang insya Allah ada, dan keratonnya bukan hanya keraton ini ya, maksudnya Keraton Solo Jogja. karena Keraton tua-tua. data di keraton itu ada levelnya, nggak bisa semua orang mengakses. Iya, betul. Jadi ada tayarnya, pemeringkatan data. Kalau untuk data umum ya yang kita baca selama ini tuh ya kayak di Babat itulah. Tanah Jawa itu. Nah itu. Nah nanti ada level 1, level 2-nya ya kita mencoba mengakses. Ya insya Allah nanti ketemulah begitu. Ini memang perjuangan dan doa dan juga biaya. Jelasnya begitu. Silakan, ini dari Yai Zubaidi, Zabidi. Zabidi. Ya, Zabidi. Jangan sampai lupa, badan juga besar. Besar. Mungkin kita sihir jadi Zubaidi.
Ya, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Alhamdulillah kami punya kesempatan lagi untuk bisa bercengkerama Iya. di channelnya Profesor Menahem Ali bersama Bapak Edi. Saya sebetulnya dalam organisasi ginian termasuk penjelajah. Gitu. Kenapa kok saya katakan penjelajah? Karena dulu ada Istofa, ada Naat, ada PWI, ada apa, dan di semuanya saya terlibat. Makanya seandainya saya dikatakan kelas itu kelas penjelajah kalau tinju itu. Tujuan saya cuma satu, barangkali apa yang saya bisa bermanfaat untuk orang lain. Dan kebetulan yang lagi rame saat ini adalah masalah nasab. Kebetulan ketika saya mencoba untuk meneliti terlebih dahulu gimana kinerjanya Mapsino, alhamdulillah sesuai dengan angan-angan. Sesuai dengan angan-angan itu gimana maksudnya? Di dalam penelitian tidak gegabah. Yang dipakai rata-rata primer dulu. Baik historis, filologis, arkeologis. Kalau arkeologis itu tentunya ornamen-ornamen. Kalau yang Islam kan mestinya makam. Di makam itu sendiri jika sudah gantian, maka sudah bukan data primer lagi secara arkeologis. Jadi yang diteliti yang primer-primer gitu loh. Ketika berbicara data primer, tentunya semua sudah tahu yang sezaman atau mendekati zaman si tokoh itu sendiri. Dan juga tentunya dengan mempelajari tentang semua ilmu yang secara utuh itu dalam proses penelitian, nantinya akan ada sinkronasi antara sejarah dan silsilah. Nah, setiap silsilah mesti ada tokoh punya sejarah, sejarahnya bagaimana. Nah ini jadi harus ada sinkronasi dan juga ada masa-masanya. Nah, itu harus sesuai. Dikarenakan belakangan ini di Indonesia ini kan sibuk atau repot atau rame dengan masalah nasab. Baik itu yang nasabnya Ba'alawi atau nasabnya Wali Songo itu sendiri. Maka dari itu ketertarikan saya untuk meneliti secara benar, alhamdulillah bersambung dengan yang dipraktekkan oleh Mapsino itu sendiri. Saya doakan Mapsino ini berjalan lancar, Amin amin. tidak ada kendala dan bisa bermanfaat untuk Amin amin. Indonesia. Ya, pada intinya ingin meluruskan sejarah Islam di Nusantara. Dan kami bergerak selama ini, alhamdulillah tidak ada founding father. Ya, gitu. Jadi bayar DWD. Urunan nih. Ya kalau ada dana berangkat, kalau gak ada dana ya gak berangkat gitu. Tapi alhamdulillah kemarin Mas Yakin sama Den Aryo itu sampai bisa turun ke lapangan selama 1 minggu ya. 1 minggu sampai ke Banten. Gitu ya. Jadi Demak, Banten, semua yang diteliti satu lokasi itu bahkan nggak mungkin 1 kali, bisa 10 kali kayak Malik Ibrahim. Diteliti sampai detail melalui senotap yang ada di makam itu, semuanya diteliti secara arkeologinya Kemudian sampai bertemu 10 kali. dengan keturunan para Sunan Wali itu. Ya kalau menurut pengamatan saya sesuai dengan dawuh salah satu guru saya, pokoknya kalau orang itu baik-baik aja. Artinya tidak suka berbuat zalim atau apa, baik-baik saja, suka kumpul-kumpul dengan orang soleh. Insya Allah itu keturunannya gitu aja lah pada intinya. Sebab tuntunan dari Rasulullah itu sendiri kan rahmah lil alamin. Ya tentunya jika kita yang sifatnya atau perilaku kita nyontoh Rasulullah yang menyejukkan, penuh rahmah dan lain-lain, insya Allah itu masih ada hubungan darah. Beda lagi dengan yang suka ngajak perang angkat pedang itu. Lah itu sih bukan menentramkan, malahan itu ngajak geger lah. Ya. Baik. Terima kasih ini dari Mapsino ya. Ya.
Kemudian kita masuk ke materi kepada Ustadz Menachem Ali. Pada materi malam hari ini ya masih soal nasab ini. Tapi yang kita bahas adalah bahas masalah nasabnya pendeta Nasrani yang ketemu dengan Nabi Muhammad, yaitu Waraqah bin Naufal, paman dari Sayyidah Khadijah, istri dari Nabi. Kemarin kita sudah bahas sebagian soal Waraqah bertemu dengan Nabi, kemudian Nabi menerima wahyu dan sebagainya. Jadi topik malam ini masih meneruskan pembahasan minggu kemarin, tetapi yang kita fokuskan di sini adalah nasabnya dari pendeta ini. Ini pendeta ini siapa sebetulnya? Gitu Ustaz, silakan Ustaz. Baik, terima kasih Pak Edi. Saya mengucapkan terima kasih atas kehadiran Kiai Zabidi, bukan Kiai Zubaidi. Kalau Kiai Zubaidi itu berarti di taskhir. Nah, itu Secara sebabnya ilmu, kalau dikaji dari sisi filologi itu sudah salah. Tapi saya curiga dengan Kiai Zabidi. Kalau pengakuan beliau seorang penjelajah, tapi sebetulnya bukan penjelajah beliau itu. Pionir dari semua organisasi yang disebutkan tadi. Apalagi ketemu dengan Den Aryo, kemudian Mas Yakin, saya kira tidak asing lagi wajah keduanya karena muncul juga di YouTube mengkaji kaitannya dengan Wali Songo terutama. Dan topik yang akan kita bicarakan malam hari ini ada keterkaitan mengenai studi genealogi atau dalam bahasa pesantren disebut dengan istilah ilmu nasab. Tetapi fokus kajian kita malam ini lebih merujuk pada tokoh yang kontroversi, tapi termaktub dalam catatan kitab hadis yang paling sahih sedunia. Yang saya maksud adalah kitab Sahih Bukhari. Dan sebetulnya hadis ini panjang, cuma karena kita lebih fokus pada kajian nasab sang tokoh, maka saya potong kompas saja supaya nanti kita bisa belajar bersama bagaimana melakukan riset berdasarkan aspek data internal dan bagaimana konfirmasi dari dokumen eksternal. Nah, di sini ada satu hadis panjang sekali sebetulnya, tapi karena saya merujuk pada tokoh yang bernama Waraqah bin Naufal, ini kontroversi dari sisi nama. Karena kalau kebanyakan kita yang belum studi bahasa Arab secara in-depth, kebanyakan meragukan apakah ini nama sang tokoh atau merupakan gelar yang dialamatkan kepada sang tokoh. Kontroversi ini sampai sekarang masih ada, terutama di kalangan para akademisi. Tetapi di kalangan muslim yang garis lurus itu menganggap ini adalah nama tokoh. Karena argumentasinya sangat valid. Waraqah itu kan ditandai dengan tak marbutah. Iya. Apakah itu nama perempuan atau nama laki-laki? Kebanyakan kalau belajar bahasa Arabnya masih tidak lengkap, langsung divonis itu nama perempuan. Padahal tidak mesti begitu, karena dalam bahasa Arab itu meskipun ada tak marbutah, itu bisa merujuk pada nama laki-laki. Misalnya Hamzah, itu ada tak marbutah, laki-laki. Kemudian ada Tolhah, itu ada tak marbutah, nama laki-laki. Kemudian ada nama Waraqah, itu pasti nama laki-laki. Dan masih banyak contoh-contoh yang lain. Sehingga kalau ini dikatakan merujuk pada nama tokoh yang tidak jelas dan ini merujuk pada gelar, masih kurang bisa dipertanggungjawabkan. Apalagi di situ disebutkan garis keturunannya. Misalnya di sini ada ungkapan famtalaqat bihi Khadijatu hatta atat bihi Waraqah bin Naufal bin Asad bin Abdul Uzza. Nah, di sini ada nama orang yang dimaksud, yakni Waraqah bin Naufal bin Asad bin Abdul Uzza. Ini sudah berapa generasi? Empat generasi. Dan ini tercatat dalam dokumen yang ditulis oleh Imam Imam Bukhari. Apa yang ditulis oleh Imam Bukhari ini sebetulnya masih ada kaitan dengan tokoh perempuan, yakni nama Khadijah. Khadijah Al-Kubra itu juga memiliki
jalur nasab yang sebetulnya ada kedekatan dengan tokoh yang sedang kita bicarakan, yakni Waraqah bin Naufal. Hanya bedanya, kalau Khadijah itu binti Khuwailid, kemudian binti Asad, bin Asad bin Abdul Uzza, kemudian bin Kilab, bin Murrah, bin Ka'ab, bin Lu'ay, bin Ghalib, ibn Fikhr alias Quraisy. Sedangkan Nabi Muhammad SAW itu Muhammad bin Abdullah bin Abdul Muttalib bin Hashim bin Abdi Manaf bin Qusay bin Kilab bin Murrah bin Ka'ab bin Lu'ay bin Ghalib ibn Fikhr alias Quraisy. Sedangkan Waraqah sendiri itu Waraqah bin Naufal, ya kan? Kemudian bin siapa tadi? Bin Asad. Jadi antara Asad dengan Hashim itu satu saudara. Satu saudara. Dan itulah sebabnya mereka bertiga ini ketemu dalam satu tokoh besar yang bernama Quraisy, dan sekaligus satu garis dengan Abdul Uzza. Dan ini tercatat bukan hanya di dalam kitab Sahih Bukhari, tapi juga tercatat dalam kitab yang sezaman. Di antaranya adalah tulisan yang ditulis seorang sejarawan misalnya, dan sekaligus seorang ahli hadis, namanya Ibnu Sa'ad. Ibnu Sa'ad itu meninggal tahun 230 Hijri. Dan dia menulis buku atau kitab yang judulnya Tabaqat Al-Kubra. Berarti tahun berapa ini? Berapa Hijri? Abad ketiga Hijri, 230 Hijri. Sedangkan kalau kita lihat, Imam Bukhari itu meninggal tahun 256 Hijri. Berarti satu zaman kan? Satu zaman. Kemudian Imam Muslim itu beliau meninggal tahun 261 Hijri. Satu zaman kan? Satu zaman. Berarti Imam Bukhari, Imam Muslim, kemudian Ibnu Sa'ad itu hidup di abad ketiga Hijri. Ini kita sudah tahu nih, dokumen-dokumen ini satu zaman menyebutkan ada tokoh Quraisy, dan tokoh Quraisy itu punya anak, anaknya punya anak, anaknya punya anak, dan seterusnya sampai kepada tiga tokoh besar, yakni Muhammad SAW, kemudian Khadijah Al-Kubra, dan satunya lagi Waraqah bin Naufal. Pertanyaannya, ini kan dokumen-dokumen internal, ya kan? Lalu bagaimana kita memvalidasinya dengan dokumen eksternal? Gimana caranya? Nah, kita menghadirkan bukti dokumen yang ditulis oleh seorang tokoh Kristen yang hidup justru sebelum zaman dari tiga tokoh yang tadi saya sebut. Imam Bukhari, Imam Muslim, bahkan Ibnu Sa'ad. Dan kalau kita lihat di sini, Santo Theophanes namanya. Ini kalau disebut Santo itu pasti laki-laki. Tapi kalau Santa itu perempuan. Makanya ada Santa Clara. Misalnya dalam bahasa Arab itu biasanya kalau Santa itu disebut Sirah Al-Qidasah, disebutkan Qidasah itu. Sirah Al-Qidasah Al-Adra Clara. Berarti itu maksudnya apa? Sejarah tokoh yang bernama Clara, dia seorang santa, makanya disebut Qidasah. Ini nggak akrab dalam tradisi Islam. Ini akrabnya dalam tradisi Kristen Arab. Makanya disebut Qidasah. Nah, Santa Qidasah, santa yang suci ya. santa yang suci. Dan namanya Clara. Jadi Al-Qidasah, Al-Adra, Clara. Kalau Al-Adra biasanya kan merujuk pada Sayyidah Maryam. Iya. Ini ada lagi Al-Adra, Clara. Nah, kembali ke tokoh yang tadi saya sebut, seorang Romo atau seorang santo, namanya Santo Theophanes. Beliau itu meninggal tahun 817 Masehi. Ini sebanding dengan zamannya Imam Muslim. Tapi Imam Muslim lahir tahun 821, baru lahir. Saya ulangi lagi ya. Santo Theophanes itu meninggal tahun 817 Masehi. Sedangkan Imam Muslim itu baru lahir tahun 821 Masehi. 4 tahun setelah wafat ya. Nah, berarti
kita bisa validasi ini. Kalau Imam Muslim itu meninggal pada abad ketiga Hijri, berarti Santo Theophanes itu meninggal pada abad kedua Hijri. Betul kan? Ya, betul. Berarti lebih tua mana? Ya, lebih tua Santo Santo Theophanes. Santo Theophanes itu memberikan penjelasan bahwa Quraisy itu sudah tercatat dalam tradisi gereja. Cuma di sini ada aspek psikologi. Dan saya kira ini penting untuk dibaca. Karena di dalam teks ini disebutkan, kalau saya terjemahkan ya, ini karena teksnya ditulis dalam bahasa Inggris, kemudian ditulis dalam bahasa Latin. Kalau bahasa Latin, ini akrab dalam tradisi Kristen. Kalau bahasa Inggris, ya kita pasti bisa, yang Kristen juga bisa. Saya terjemahkan di sini. Sang tokoh yang bernama Muhammad itu, dia adalah keturunan dari suku yang sangat terkenal. Suku terkenal ini adalah keturunan dari Ismail putra Ibrahim. Dan anak cucu yang paling terkenal di antara keturunan Ismail itu bernama Nizar. Dia dianggap sebagai bapaknya orang-orang Arab. Nizar ini punya dua anak. Yang pertama Mudhar, yang kedua Rabi'ah. Mudhar melahirkan Quraisy, melahirkan Qais, melahirkan Tamim, melahirkan Asad, dan lain-lain. Di sini berarti ada penjelasan kan? Kalau versi bahasa Latinnya itu jelas di sini. Nama suku yang dikenal itu ada yang disebut Qurasum. Kalau disebut Qurasum berarti Quraisy. Kemudian ada disebut Kaison. Berarti ini adalah Bani Qais. Keturunan mereka disebut Bani Qais. Kemudian ada disebut Teumimen. Berarti ini ada Tamim. Keturunannya disebut Bani Tamim. Kemudian ada suku yang disebut Asadum, yakni Bani Asad. Jadi semua ini ada tercatat dalam dokumen Kristen. Dan ini dokumen eksternal. Sekali lagi pertanyaannya, dari mana dia mempunyai data seperti ini? Tentu dari data-data yang dia lakukan sendiri. Pertanyaannya, kalau dalam catatan tradisi Islam mencantumkan nama suku Quraisy, kemudian ada suku Asad, Bani Asad, apakah kita bisa membuktikan keduanya itu saling bertemu? Di antara tokoh yang tadi saya bahas, Santo Theophanes dengan Imam Muslim, Santo Theophanes dengan Imam Bukhari, apakah mereka pernah bertemu? Nggak pernah. Ini membuktikan berarti yang disampaikan dalam dokumen-dokumen mereka itu ada keterkaitan. Meskipun tidak sepenuhnya sama. Tapi ada bagian tokoh-tokoh ini disebut. Berarti ini kita punya kesimpulan, tokoh-tokoh yang disebut dalam dokumen Santo Theophanes, ataupun tokoh yang disebut dalam dokumen Sahih Bukhari, itu bukan tokoh fiktif. Karena ada nama Quraisy disebut, ada nama Asad disebut, dan lain sebagainya. Bahkan Imam Muslim dalam kitab sahihnya menyebutkan begini, Innallaha astafa Kinanah min waladi Ismail, wastafa Quraisyan min Kinanah, wastafa min Quraisy Bani Hashim, wastafani min Bani Hashim. Sesungguhnya Allah telah memilih seorang tokoh yang bernama Kinanah dari antara keturunan Ismail, memilih Quraisy dari antara keturunan Kinanah, dan memilih Bani Hashim dari antara orang-orang Quraisy. Wastafani min Bani Hashim. Dan Allah memilih aku dari antara Bani Hashim. Berarti ada semacam clue. Nah, pertanyaannya, dokumen-dokumen ini ada saling keterkaitan. Berarti ini pasti berasal dari sumber yang sama. Cuma sumber yang sama ini yang kita tidak temukan. Namun dengan dokumen yang tercatat pada masa Santo Theophanes, kemudian Imam Bukhari, kemudian Imam Muslim, ada mata rantai. Kita tidak mungkin bisa membuktikan apakah Imam Muslim mengerti bahasa Yunani. Tidak mungkin, nggak ada data. Apakah Imam Muslim mengerti bahasa Latin? Tidak ada data. Kita punya kesimpulan pasti mereka tidak pernah baca tulisan Santo Theophanes. Kesimpulannya kan begitu. Iya. Apakah mungkin
Imam Bukhari dan Imam Muslim membaca tulisan Santo Theophanes ini? Nggak mungkin. Tetapi sumbernya itu kenapa bisa sinkron? Karena memang ini sudah menjadi, kalau bahasa apa itu, bahasa ilmu nasab, suhrah wal istifadah. Oh, Kalau sudah masuk kategori ini, semua sudah paham tuh. Ya kan? Ini kan kaitannya dengan ilmu nasab. ya berarti ini bisa ditarik kesimpulan bahwasannya yang ditulis oleh Imam Bukhari bersumber dari non-muslim ya. Bukan bersumber, dokumennya divalidasi. Oh, divalidasi. Divalidasi oleh dokumen eksternal. Eksternal. Apakah itu beliau mengutip dari Santo Theophanes? Tidak mungkin, karena Santo Theophanes tidak menulis dalam bahasa Arab. Dia menulisnya dalam bahasa Yunani dan dalam bahasa Latin. Masalahnya Imam Bukhari dan Imam Muslim tidak mengerti bahasa Yunani, tidak mengerti bahasa Latin. Lalu dari mana itu didapatkan? Berarti pasti dari sumber yang dianggap sebagai surah wal istifadah itu. Berarti sekaligus jadi sumbernya dari Santo Theophanes nulis. Iya, cuma ini dokumen apa? Nah, itu yang kita kesulitan melacaknya karena terlalu tua jaraknya dengan masa beliau. Tapi ada dokumen yang ditulis pada abad kedua, yakni dokumen yang ditulis oleh Claudius Ptolemy. Dia menulis buku yang berjudul Geographia. Itu abad kedua Masehi. Itu disebutkan nama-nama tokoh-tokoh ini. Sehingga kita bisa simpulkan, mulai abad kedua, tokoh-tokoh ini sudah dikenal namanya. Sehingga kalau bahasa Islamnya disebut surah wal istifadah. Tetapi ditulis dalam keragaman bahasa, bukan satu bahasa. Bukan hanya satu tradisi, bukan tradisi Islam saja, tapi juga tradisi Kristen. Nah, begini cara apa melacaknya. Nah, kalau kita bandingkan, ini dokumen memang di imprimatur ya. Di imprimatur itu maksudnya disahkan oleh pemimpin tertinggi yang sekarang dari kalangan gereja ortodok Koptik. Gereja ortodok Koptik itu beda dengan gereja Katolik. Gereja Katolik itu kan ada pausnya, ya kan? Paus yang sekarang itu melanjutkan dari paus sebelumnya. Paus sebelumnya melanjutkan dari paus sebelumnya terus sampai ke era kuno, sampai kepada Simon Petrus. Nah, paus yang di gereja ortodok Koptik itu sekarang dipimpin oleh ini namanya Al-Baba Tawadrus Ats-Tsani. Namanya Al-Baba Tawadrus Ats-Tsani. Tapi prejengannya kayak orang Arab kan? Iya, iya. Tahu prejengan? Pawaannya. Pawaannya, Tampilannya. tampilannya. Karena di sini kita bisa lihat, oh berjenggot seperti ini kan? Nah, sebelum beliau itu dipimpin oleh Al-Baba Sinoda Ats-Tsalits. Namanya, paus sebelumnya. Nah, meninggal digantikan oleh beliau. Berarti semua dokumen yang dikeluarkan oleh gereja ortodok Koptik itu tervalidasi dari dokumen-dokumen sebelumnya. Step by step ya. Step by step. Apalagi di imprimatur, bahkan sudah disahkan. Nah, di sini ada sesuatu yang menarik. Karena ternyata dalam dokumen ini ada penjelasan. Apa itu? Penjelasannya begini kan. Ketika menyebutkan nama-nama ya. Wahadihi mawalid Ismail ibn Ibrahim alladhi waladathu Hajar al-Misriyah. Inilah anak-anak Ismail, putra Ibrahim yang dilahirkan oleh Hajar orang Mesir. Disebutkan nama-namanya di sini. Wahadi asma'u bani Ismail bi asma'ihim hasaba mawalidihim. Inilah nama-nama anak Ismail sesuai nama-nama mereka, sesuai dengan urutan kelahiran mereka. Nah, di sini disebutkan Nebayot. Kalau dalam bahasa tradisi Islam tidak disebut Nebayot, tapi disebut Nabi. Nabi. Ya. Berarti itu tokoh fiktif atau tokoh historis? Stories. Kenapa kita bisa validasi itu tokoh historis? Karena dicatat bukan hanya dalam dokumen Islam, tapi juga dicatat di luar dokumen Islam. Dan ini dokumen gereja. Begini caranya untuk memvalidasi satu dokumen. Kemudian disebutkan Bikr Ismail, anak tertua dari Ismail. Kemudian disebutkan wa Kedar, wa Atbiel, wa Mibsam, wa Misma, wa Duma, wa Masa, wa Hadar, wa Tema, wa Yetur, wa Nafis, wa Kedma. Kalau di Surabaya itu kalau tidak keliru,
ada seorang ulama yang juga disebut namanya Abdurrahman Nafis. Ya. Nah, Iya. berarti Bang Nafis itu nama dari salah satu di antara putra-putra Ismail dan itu bagian dari suku Quraisy, ya kan? Nah, jadi kalau kita hitung nama-nama mereka ini ada jumlahnya sekitar 12 orang, salah satunya Kedar. Menariknya di sini penjelasan ini seandainya terhapus, maka kita tidak bisa menvalidasi data eksternal. Tapi faktanya ini masih tertulis di sini data eksternal itu. Apa itu? Di sini disebutkan ada kata-kata wa aidon Kedar dan berkaitan dengan Kedar. Wa maknahu aswad. Nah, makna harfiahnya itu aswad. Di sini disebutkan wa kharajat minhu qabilah Quraisy. Dan dari keturunan Kedar ini nanti lahir suku Quraisy. Berarti kesimpulannya jelas. Quraisy nanti keturunan dari Kedar. Kedar keturunan dari Ismail. Ismail keturunan dari Ibrahim. Pertanyaannya, kenapa nama Quraisy kok dipertahankan? Saya curiga. Kalau kita lihat Koptik, gereja Koptik, itu kan bukan hanya di Mesir yang sekarang. Tapi sampai ke wilayah selatan, yakni Ethiopia. Itu yurisdiksi sampai ke arah sono. Sedangkan kalau kita lihat kekristenan yang ada di kawasan Saudi Arabia sekarang, yang dulu disebut dengan istilah Hijaz, itu kan bukan muncul tiba-tiba, tapi berdasarkan kawasan yuridiksinya. Itu masuk yurisdiksi mana? Ternyata itu masuk yurisdiksi gereja Ortodok Koptik. Dan memang betul, kita lihat kerajaan Kristen di Yaman, di kawasan selatan, itu kan kepanjangan tangan dari gereja Ortodok Ethiopia. Makanya ada surah yang disebut surah gajah itu. Pertanyaannya, di kawasan Yaman memang sejak awal ada gajah? Tidak pernah ada. Kenapa kok bisa datang ke kawasan itu? Karena diimpor dari kawasan Afrika, Ethiopia. Nah, berarti kekristenan di kawasan Hijaz itu ada kaitan dengan kawasan gereja Ortodok Koptik itu. Dan gereja Ethiopia kepanjangan tangan dari gereja Ortodok Koptik. Cuma ini penjelasan mengenai tokoh yang bernama Warokohnya ini masih perlu penelitian yang lebih konkret. Kita hanya menemukan nama Warokoh itu hanya dokumen Islam. Tapi apakah itu ada catatan mengenai nama-nama secara literal? Sampai sekarang belum terkonfirmasi. Cuma karena kita Muslim ya, kemudian ya apa yang ditulis dalam Sahih Bukhari sudah benar dari sisi teologis, tapi dari sisi historis perlu dikonfirmasi lebih ulang. Gitu. Kritik data namanya. Nah, ketik data. Kemudian untuk Warakoh tadi, Ustaz Ali, untuk nasabnya itu memang saudara dengan Ibu Siti Khadijah gitu, Masih satu keluarga besar. paman gitu ya. Keturunan dari Abdul Uzza. Jadi keturunan dari Abdul Uzza. Beliau. Kemudian banyak pertanyaan begini ya, mungkin agak sedikit melenceng. Waktu itu Islam belum turun, Nabi menikah. Hubungan antara Nabi kita Muhammad SAW dengan Sayyidah Khadijah Al-Kubra itu sebetulnya masih satu pohon nasab. Dan kedua pribadi ini itu merujuk pada tokoh yang sama, yakni Abdul Uzza, dan itu putra dari Kilab bin Murrah bin Ka'ab bin Lu'ay bin Ghalib bin Fusr alias Quraisy. Sedangkan kalau kita merujuk pada aspek agama apa yang dianut oleh Sayyidah Khadijah Al-Kubra, memang tidak ada penjelasan secara detail dalam kitab-kitab Islam. Tidak ada penjelasan. Tapi minimal kita bisa validasi bahwa orang-orang Quraisy itu terpecah dalam 3 agama besar. 1, beragama pagan, penyembahan berhala, dan itu terbukti dengan adanya 360 berhala. Berarti masing-masing suku itu punya Tuhan sendiri. Istadewata, Tuhan yang diagungkan menurut masing-masing suku.
Intinya ada yang menganut agama pagan, penyembahan berhala yang dikenal dengan sebutan kaum musyrikin dalam terminologi Quran. Yang kedua, ada yang dimaksudkan itu penganut agama Kristen atau Nasrani. Dan salah satu tokohnya adalah Waraqah bin Naufal. Dan yang ketiga, ini disebut sebagai agama Hanif. Agama Hanif itu tidak melakukan penyembahan berhala. Ini konteksnya adalah mengikuti millahnya Nabi Ismail. Nah, pertanyaannya, Khadijah Al-Kubra itu penganut agama yang versi mana? Apakah dia Hanif? Apakah dia musyrik? Apakah dia seorang Nasrani? Sebagaimana yang dituduhkan oleh kaum Kristiani. Pertanyaannya, kalau itu agama Nasrani, bukti data konkretnya apa? Tidak ada penjelasan. Apakah itu dinikahkan oleh Waraqah bin Naufal? Juga tidak ada penjelasan. Kalau seandainya Kristen itu mengajarkan pernikahan monogami dan pernikahan Nabi dengan Sayyidah Khadijah Al-Kubra itu pernikahan monogami sampai Khadijah Al-Kubra wafat. Pertanyaannya, ketika sebelum menikah dengan Nabi kita Muhammad SAW, Sayyidah Khadijah itu sudah menjanda 2 kali. Dan ketika menjanda itu menjadi istri dari suami yang pertama, itu juga istri dari satu-satunya. Nah, apakah itu membuktikan bahwa dia seorang Nasrani? Tidak bisa dikonfirmasi. Hanya saja penjelasannya ketika Nabi SAW mengaku mendapatkan pewahyuan, dia orang yang beriman pertama kali kepada Nabi Muhammad SAW. Kalaupun seandainya ini Khadijah diklaim sebagai orang yang penganut agama Nasrani, tapi dia berislam mengikuti risalah Nabi Muhammad SAW. Itu persis seperti keyakinan yang dulu diyakini oleh Sayyidah Maria Al-Qibtiyah. Awalnya dia penganut agama Kristen Ortodoks Koptik. Kemudian ketika menjadi istri Nabi, dia menjadi seorang muslimah. Jadi kita tidak bisa mengklaim penganut agama apa awalnya. Tapi ketika dia beriman kepada Rasul Muhammad SAW, maka dia otomatis sebagai seorang muslimah. Persis seperti Waraqah bin Naufal. Waraqah bin Naufal memang tidak mengucapkan kalimat syahadat asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Kan tidak ada kabar berita. Sebagaimana Khadijah juga tidak mengucapkan kalimat itu. Tapi dengan informasi bahwa aku akan membela dia kalau seandainya aku masih hidup, itu sudah mengkonfirmasi bahwa dirinya sudah menjadi seorang muslim. Sudah pasti. Berarti mu'alaf pertama kali itu Ibu Khadijah mantannya. Khadijah Al-Kubra, dan dari kalangan non-muslim, kalangan Kristiani yang pertama menjadi muslim, ya Waraqah bin Naufal. Meskipun dia tidak sampai tuntas mengikuti risalah Nabi, hanya pada masa pewahyuan pertama di Gua Hira, dia mengkonfirmasi itu. Bahwa ini adalah hadan namus alladzi nazzalallahu ala Musa. Inilah an-namus yang Allah telah wahyukan dengannya kepada Musa. Berarti mengkonfirmasi itu. Dia sebagai seorang muslim. Ya, dengan mengimani bahwasanya Rasulullah adalah utusan Allah, ya sudah. Ya sudah, menjadi muslim. Meskipun tidak ada informasi di situ mengucapkan 2 kalimat syahadat kan. Iya. Tidak ada penjelasan. Waktu itu Masih awal banget. Masih awal banget. syariatnya kan belum sempurna kan. Nabi Belum, juga baru pertama. Studi kasusnya seperti pamannya Nabi Abu Thalib itu kan tidak benar, apakah beliau terkonfirmasi bisa Ya, syahadat kan belum. itu jadi perdebatan kan. Ya. Perdebatan. Tapi Waraqah bin Naufal sudah pasti. Dia sudah mengikrarkan diri akan membela Nabi sampai kapanpun. Sayang dia wafat pada waktu usia yang sangat tua. Dalam hadis Bukhari disebut Syekhun Kabir, syekh yang sangat tua. Berarti ya usia berapa tahun tuh? Kalau disebutkan seperti yang di dalam Quran, seperti Zakaria, itu menurut konfirmasi dokumen eksternal. Nah, dokumen eksternal nih, hanya menyebutkan kata syekh. Ternyata itu hitungannya usia 90 tahun. Hitungan dari tradisi Kristen ya, bukan tradisi Islam. Islam hanya menggunakan kalimat syekh saja. itu kepercayaan dari Kristen apa itu Ortodok dari
Warokoh itu apakah juga menuhankan Yesus waktu itu? Bukan ya? Ya, apapun sektenya, tapi yang jelas dia menjadikan Nabi Isa itu sebagai orang yang paling mulia. Apakah dia penganut agama Tauhid, apakah dia penganut agama Trinitas, kan terpecah dua itu. Ada kelompok Nestorian, ada kelompok Arius. Ya. Nah, apakah Warokoh bin Naufal itu kategori pengikut dari sekte Arius atau pengikut dari sekte Athanasius? Itu kan berdebat itu sejak tahun 325 Masehi. Sampai diadakan muktamar itu, Ya. konsili. Tapi akhirnya yang tauhid kalah, yang menang Trinitas. Ya, sejarah membuktikan itu. Iya. Tapi yang menarik ini kalau dikaitkan dengan kajian Wali Songo di Indonesia, ya harus ada dokumen eksternal, ada dokumen internal. Dokumen eksternal itu kalau bisa lebih mendekati era yang paling awal. Sama seperti yang tadi saya sebutkan. Kan kita tidak mungkin hanya menerima Sahih Bukhari apa adanya. Mungkin di pesantren iya. Ya, karena tadi saya sebut sebagai kitab yang paling sahih sedunia. Nah, tapi apakah bisa terkonfirmasi dengan dokumen eksternal? Nah, ternyata betul kan? Ada dokumen Santo Theophanes, bahkan ditulis sebelum Imam Bukhari lahir, sebelum Imam Muslim lahir, tapi masuk satu era. Kan masalahnya seperti ini, Tom. Jadi kalau di beberapa literasi sumber data internal dan eksternal itu kan hanya terkonfirmasi masalah bahasa. Katakan tamim jadi tamus kan seperti tadi. Tamim Terus- dari temonim. Nah, temonim. Nah, itu kan masih mendekati ya. Ini kadang ada perbedaan di situ. Katakan Asad dari asadum. nah, satu kan seperti itu. Ini, masih sama lah. Dan beberapa konfirmasi seperti Imam Bukhari, Muslim dan Santo Theophanes. itu dengan itu kan masih ada kemiripan. Nah, ini sedangkan kalau kita menggali sejarah tentang data eksternal itu banyak perbedaan dengan data-data internal. Contoh, kalau kita mencatat Sultan Trenggono ya, itu di naskah-naskah internal di Indonesia seperti itu. Tapi ketika kita berbicara tentang naskah yang ditulis oleh Pires, Naskah eksternal. eksternal itu menyebut Trenggono ini adalah Patirodim. Nah, masalahnya di situ akhirnya, oh ini Sultan Trenggono dan Patirodim ini bukan orang yang sama. Nah, ini kan seperti itu. Nah, banyak nama-nama itu memang terkadang dari satu naskah dengan satu naskah yang lainnya itu menyebut beda, ada perbedaan. Contoh ya, di naskah internal ini saja kita menyebut di naskah keluarga Ampel ada nama Sulaiman, di naskah Madura ada nama Kiai Kanigoro Aputro Kiai Siddhasarma. Sulaiman punya anak Ali Akbar yang ada di Dresmo. Nah ini, terus yang kedua Sidoresmo itu. Tapi di Madura mencatat Kiai Kanigoro Aputro Kiai Siddhasarma. Ini kan ada bedanya kan dari penyebutan saja. Nah, di naskah Jogja ataupun Keraton itu menyebut Panembahan Agung ing Surabaya. Yang mempunyai nantinya punya apa? Jaya Lengkoro nanti punya anak Pangeran Pek. Di sini ada kesamaan sebenarnya kalau kita analisa. Tapi ketika kita sampaikan di publik itu menyatakan bahwasanya ini bukan satu orang. Nah, ini masalahnya dari situ. Antara konfirmasi internal ini kita sudah menganalisa, kemudian naskah eksternal kita sudah analisa dan mengkerucut pada satu tokoh, banyak yang menolak. Masalahnya, bagaimana caranya untuk jalan keluarnya, untuk solusinya sehingga konfirmasi dari data internal dan eksternal ini bisa tersampaikan. Begini caranya. Kita harus melihat pada aspek kultur atau budaya setempat. Misal, apakah memang merupakan sebuah tradisi di tanah Jawa atau kawasan Nusantara secara luas, itu satu orang memiliki lebih dari satu nama? Apakah itu merupakan sebuah tradisi besar? Itu yang harus jadi catatan. Nah, kalau di Timur Tengah itu sudah menjadi pengetahuan umum. Satu orang itu memiliki lebih dari satu nama. Mengenai kenapa dia memiliki lebih dari satu nama, itu perlu ada validasi. Nah, misalnya tadi saya berikan contoh, nama asli dari Quraisy itu kan Fihr. Kemudian juga disebut Quraisy. Dokumen ini tercantum dalam dokumen Islam. Karena memang menyebutkan bahwa nama lain dari Quraisy itu adalah
Fikhr, atau Fikhr aliasnya adalah Quraisy. Ada penegasan itu. Sementara dokumen eksternal tidak menyebut nama Fikhr, menyebutnya nama Quraisy. Dalam dokumen yang ditemukan di sini kan, yang tadi saya sebut, dokumen ini Al-Mawsu' Al-Kanisiyah li Tafsir Al-Ahdil Qadim Syarh Likulli Ayah. Ini ensiklopedia gerejawi, tafsir kitab perjanjian lama, komentari ayat demi ayat. Dan ini di imprimatur disahkan oleh Paus tertinggi Gereja Ortodoks Koptik. Tidak menyebut nama Quraisy di sini. Tidak menyebut nama Fikhr, tapi justru menyebut nama Quraisy. Berarti kita punya kesimpulan, nama Quraisy itu nama populer dalam tradisi yang menyebar di kawasan Timur Tengah. Sedangkan nama Fikhr itu tidak terlalu populer. Tapi ini merujuk pada satu tokoh yang sama, karena di situ ada penjelasan. Fikhr adalah Quraisy itu sendiri. Nah, masalahnya ada nggak clue yang memvalidasi bahwa sang tokoh yang tadi disebut itu aliasnya X? Dokumen itu harus ditemukan. Kalau tidak ada, bisa menjadi perdebatan yang tidak selesai. Begitu caranya, cara memvalidasi. Ya, tidak jauh-jauh, nama nabi kita aja namanya bisa Ahmad, bisa Muhammad, ya kan? Bisa nama lain juga kan? Bisa Toha. Nah, itu kan ada penjelasan masalahnya. Nah, itu yang harus kita cari, penjelasan itu. Ibaratnya catatan kaki itu perlu ditemukan. Meskipun itu dokumen internal tidak ada masalah, tapi yang penting ada catatan kaki itu yang menegaskan ini satu tokoh memiliki dua nama. Ini memang tidak terlalu gampang. Harus mencari data itu. Jadi begini Ustaz, kalau yang kita teliti selama ini untuk mencari kesamaan, jadi titik temunya antara tokoh yang disebutkan di naskah internal dan eksternal, itu biasanya keterkaitan wilayah, menjadi ceritanya sama. Intinya mempunyai diksi yang sama, mempunyai cerita yang sama, gitu. Dan juga mempunyai keluarga yang sama. Biasanya begitu untuk menyamakan. Karena rata-rata tidak ditemukan penjelasan bahwa A dan B ini adalah tokoh yang sama. Jarang sekali seperti itu. Itu kan rata-rata ulasan sejarawan. Ulasan sejarawan. Dan kadangkali sejarawan juga ada yang salah semat gitu. Contoh misalnya yang kita kenal sebagai Patih Rodim atau Patih Raden di naskah Portugis, tapi itu sezaman. Bahkan ketika Patih Rodim ini hidup, itu Portugis itu sampai ke Demak gitu, mencatat itu bahwa penguasa di Demak namanya Patih Raden, intinya Patih Raden. Gitu. Lafal lain menyebut Patih Rodim. Patih Rodim itu tulisan Portugisnya. Oh, tulisan Portugis. Merujuk kepada Patih Raden. Patih itu kan penguasa ya, yang disebut Raden di situ. Ya, seperti tadi bahasa Latin dengan bahasa Arab ya. Begitu. Jadi ketika kita lacak di naskah-naskah internal, penguasa waktu itu Raden Fatah. Apakah ini beliau gitu? Tapi ada keterangan di situ, umurnya masih 30 tahun. Kalau Raden Fatah udah sepuh, tahun 1513 itu. Nah, itulah pelacakan kita bahwa ini merujuk ke anaknya gitu, yang disebut Trenggono itu. Karena Patih Unus disebut sendiri, ada sendiri. Begitu. Begitu. Jadi memang rumit sekali dan nggak mudah. Terutama pelacakan ini usia itu ditulis. Tokoh. Ditulis di situ. Patih Unus umur 25, Patih Raden itu 30 gitu ya. Masih muda. Jadi kalau tahun 1513 di naskah apapun Raden Fatah sudah sepuh. Bahkan mendekati wafat beliau gitu. Kalau Trenggono memang waktu itu masih muda gitu. Begitu. Jadi nah ini yang berlainan di naskah Babat Tanah Jawi atau Babat Demak yang ditulis tahun 1800-an itu. Berarti lebih belakangan. Lebih belakangan lagi. Nah, ini yang mau saya tanyakan Ustaz. Jadi jika ada naskah-naskah internal yang dalam tanda kutip masih dikatakan jauh dari eranya, misalnya Babat Tanah Jawi 1800, 1700 lah. Lalu dibandingkan dengan naskah eksternal yang menceritakan
agak berbeda nih dengan babat. Naskah internal yang tidak sezaman tadi itu. Gimana untuk menentukannya? Kalau berdasarkan kajian filologi, Ya. itu selalu merujuk pada dokumen tertua. Jadi dokumen tertua itu menjadi penentu atas informasi yang berbeda. Dokumen tertua. Walaupun itu dokumen eksternal. eksternal. Jadi dokumen tertua itu tidak merujuk harus internal atau eksternal, tapi dokumen tertua. Apalagi kalau dokumen tertua itu antara yang eksternal dan internal itu satu suara. Itu lebih meyakinkan lagi. Masuk lagi ya. Masuk lagi. Prinsipnya kajian historis atau kajian filologis itu dokumen yang mendekati era peristiwa itu atau mendekati era sang tokoh. Internal atau eksternal ya? Internal atau eksternal. Jadi sangat keliru kalau dikatakan eksternal itu sesuatu yang dinomorduakan sebagai sebuah dokumen. Itu pemahaman yang tidak sehat sebetulnya. Itu secara kajian filologi. Secara kajian filologi ataupun kajian historis. Berarti tetap harus memakai data primer yang Apapun. baik Apapun. internal Ataupun eksternal. walaupun yang nulis itu non muslim. Iya, iya. Ya, seperti kalau kita mengkaji nasabnya Wali Songo, itu kan ada yang ditulis oleh dokumen eksternal. Ada. Ada semua. Piso itu juga mencatat tokoh misalnya yang tadi kita bicarakan itu yang konon katanya dimakamkan di Troloyo. Saya kira Syekh Jumadil Kubro itu sangat populer nama itu. Juga tertulis di situ dalam dokumen Piso. Martin van Bunissen yang edisi yang belakangan sekarang mengkonfirmasi itu juga. Ini dokumen-dokumen eksternal. Eksternal tapi agak Ya, baru itu. agak baru. Jadi yang kita pelajari saat ini itu dokumen-dokumen yang sekiranya mendekati, bahkan ditulis langsung ketika Wali Songo hidup. Jadi saya lihat bahwa Ratu Kalinyamat itu berhasil menjadi pahlawan nasional. Itu ketika kita lihat naskah kajian akademiknya, itu full dokumen Portugis. Full naskah Portugis. Bahkan saya lihat ketika pemaparan di DPR, itu pemaparannya ada, saya kirim juga ke Gus Hasrul, itu nggak ada data internalnya. Satu Tapi pun nggak itu ada. dokumen sangat Primer. primer. Jadi bahkan ada yang membuntuti Ratu Kalinyamat itu sendiri. Seorang Portugis yang menjadi intelijen, agen, gerak-geriknya diawasi. Ditulis di situ bahwa Ratu Kalinyamat ini sangat berbahaya gitu. Dituliskan begitu. Awas, berhati-hati dengan seorang janda ini gitu. Orangnya sangat tegas dan pemberani lah intinya. Kalau kita nggak sesuai, apalagi orang-orang Portugis ini yang beragama lain, ini bisa dihabisi gitu. Itu komentar dari orang-orang Portugis. Disitulah berhasil. Kan sangat valid itu kalau disebutkan begitu. Artinya Iya. kan tidak ada unsur kepentingan. Nah, itu yang saya maksud. Kepentingan politik atau kepentingan apapun. Karena begini Ustaz, yang kita hadapi di lapangan bahwa dokumen-dokumen internal walaupun baru itu menjadi kajian utama. Tidak ada kajian dokumen-dokumen primer. Saya katakan sebenarnya bukan eksternal atau internal, tapi primer. Kalaupun internal ada yang primer, ya kita kaji ayo mana. Ada kolofonnya nggak kan gitu kan? Tapi yang ngomong katanya primer ini yang nggak ada kolofonnya, nggak ada tahunnya. Hanya berdasarkan ya konon begitu loh. Katanya ini tahun sekian. Nomor begitu, rata-rata begitu. Tapi kalau dokumen eksternal rata-rata penulisnya jelas. Bahkan di situ tahun terbit naskah yang kedua, ketiga ada penjelasan. Ya. Itu yang kita lakukan. Jadi kita kadang-kali berseberangan dengan teman-teman ketika berkaitan dengan data eksternal. Ya biasa kalau kita sudut pandangnya historis, yang nomor satu itu adalah dokumen primer. Tertua lah ini. Iya, dokumen primer itu tidak harus berupa manuskrip ya, tapi buku cetak tua itu masuk kategori dokumen primer. Ya, cetak. Kalau memang itu mendekati era peristiwa atau kehidupan sang tokoh. Manuskrip, kemudian inskripsi itu juga bisa menjadi salah satu dokumen primer. Jadi dokumen primer itu hanya merupakan payung besar yang rinciannya bisa beragam. Bisa manuskrip, bisa buku cetak tua, bisa
inskripsi. Nah, baru setelah itu kalau bisa dilengkapi dengan data ranking kedua, internal dan eksternal. Tapi mendekati era sezaman kalau bisa. Kalau nggak bisa ya era sekunder. Kalau nggak bisa ya dokumen yang paling yang Tersier. paling mudah ya tersier. Ya, tadi ini menarik, tadi disinggung sedikit bahwasanya kalau kita berbicara sejarah ya, kita sering bahas dengan Ustadz Ali ya, kita bahas masalah sejarah Islam, sejarah Nabi dan sebagainya, itu dilihat dari tulisan orang Islam, bahkan tulisan orang Yahudi, Ya. bahkan tulisan orang yang berseberangan sekalipun. Itu seringkali kita berbicara sejarah itu tidak melihat agama atau agama diletakkan dulu gitu Ustadz ya. Ya agama diposisikan sesuatu yang tidak terlalu penting dalam tanda kutip ya di situ. Kalau iya. berbicara soal Iya. sejarah ya ini. Ya misalnya ini aja. Saya ambil contoh. Ini kan tulisan dari Santo Theophanes ya. Santo Theophanes. Santo Theophanes itu menyebutkan nabi kita itu keturunan dari Quraisy, nanti nyambung ke Nizar, nyambung ke Mudor, nyambung ke Ismail. Pertanyaannya, di awal dia katakan ada seorang yang disebut sebagai nabi palsu. Kalau begitu kan dia tidak ada kepentingan teologis di sini untuk mengakui Muhammad sebagai seorang nabi. Tidak percaya dia. Jadi secara teologis dia nggak mengakui Muhammad Dan nabi. dengan agama kan Iya. berbeda. Tapi secara biologis dia akui itu keturunan Ismail. Secara sejarah dia mengakui. Di dokumen eksternal sudah mengatakan demikian. Kecuali kalau dia seorang Muslim, kemudian mengakui kenabian Nabi Muhammad, mengakui dia keturunan Ismail, nah berarti ada bias teologis di situ. Ada bias kepentingan keagamaan. Malah bisa jadi Islam kan. Nah iya, makanya ini disebut dokumen eksternal, apalagi ditulis sebelum zamannya era Imam Bukhari, sebelum zamannya era Imam Muslim. Kalau saya disuruh memilih, mana dokumen yang paling valid di antara tulisan Imam Muslim, tulisan Imam Bukhari, atau Santo Theophanes? Lepas dari soal agama, Ya. saya akan memilih tulisan Santo Theophanes. Wah, ini ekstrim. Karena apa? Dokumen ini ditulis sebelum kelahiran Imam Bukhari, kelahiran Imam Muslim. Iya betul. Bicara ketuaan dokumen berarti Ustaz ya. Iya, dokumen ini kan lebih tua. Apalagi di situ tidak ada kepentingan bias teologis. Ya, ya. Kan mustahil kalau dia berkata ada nabi palsu, dia keturunan Ismail. Ini kan sesuatu yang paradok kan sebetulnya. Ya, Tapi itu tentangan. iya, sesuatu yang tidak sinkron. Tapi di situ menjadi bukti bahwa ini adalah dokumen yang valid. Begitu caranya. Bisakah sejarah itu dirubah? Ya, sejarah itu tergantung dari siapa yang menulis. Iya, Iya kan? Betul. Tapi masalahnya itu kan harus semua dikonfirmasi. tidak satu. Iya, tidak Iya. satu sumber. Oh. Tidak satu sumber. Soalnya- Dan itu seorang sejarawan harus jeli di situ. Bicara pendeta Ustaz tadi ya. Di tahun 1700-an itu ada pendeta juga bernama Francois Valentin ya. Francois Valentin Oh. orang Belanda. Itu pendetanya VOC. Itu berkeliling di Surabaya, di Gresik gitu ya, di Cirebon. Itu beberapa kali mengkonfirmasi, bahkan masuk ke makam Sunan Ampel. Ditanya, Dalam laporannya itu. laporan, dia melaporkan bahwa ya nulis saja kayak catatan harian diary gitu. Diari. Siapa yang dimakamkan di situ, gitu loh. Namanya bukan Sunan Ampel tapi Sultan Ampel. Nah ini menarik dan dikatakan sebagai keturunan dari Sunan Gunung Jati. Loh, posisi Sunan Ampel di mana? Saya juga bingung. Nah, itu dokumen itu lebih tua daripada Babat Tanah Jawi. Lebih tua dari laporan-laporan yang kita ketahui selama ini bahwa posisi-posisi makam itu. Gitu. Jadi, wah, ini berarti ada yang kontradiktif ini. Ada yang masa hilang. Ada sesuatu yang hilang di antara sejarah Wali Songo gitu. Bahkan ini kan harusnya masa sih seorang ya pendeta lah katakan ya menulis laporan ini sampai harus berbohong gitu loh. Padahal ini laporan pribadi dia saja, tidak untuk disebarluaskan menjadi ya nanti, tapi tetap dibukukan gitu. Sampai ada 5 jilid gitu ya. 5 jilid. Bahkan ada makam-makam yang dikonfirmasi oleh si pendeta ini
saat ini tidak sesuai gitu. Nah, ini menarik. Padahal ini dokumen tertua yang sampai kepada kita. Selama ini tertua. Bahkan naskah internal belum kita ketemuan yang jelas tahunnya ya. Karena ini jelas tahunnya 1706. Tahun sekian orang ini si pendeta ini ke sini mengkonfirmasi ini makam siapa. Tapi narasi yang sekarang ada itu lain gitu kan. Nah, apakah hal-hal seperti ini bisa selama dokumen yang lebih tua tidak ditemukan begitu? Ya, sebetulnya kalau menggunakan prinsip kajian historis, tidak ada jalan lain kecuali berpegang pada dokumen tertua. Ini Kecuali kalau dikuatkan dengan dokumen internal yang sezaman atau mendekati zamannya. Mendekati, paling enggak ya. Iya. Tapi kalau dokumen internal itu muncul pada masa yang sangat belakangan, ya tidak bisa dijadikan sebagai acuan. Tapi akhirnya begini Ustaz. Itu dikonfirmasi bukan dengan dokumen. Dikonfirmasi dengan nisannya sendiri. Bentuk nisannya. Bentuk Mengkonfirmasi memperkuat itu. bahwa itu Memperkuat. Memang benar yang dikatakan pendeta ini. Oh. Gitu Ustaz. Maksud saya. Ya. mungkin ada yang lupa dari Gus Yakin tadi kan. Sebenarnya kan seorang pendeta Valentin ini dia tidak tidak melihat ini bahwa ini siapa, kan beliau kan tidak tahu sebenarnya. Tapi beliau ini lebih menghubungi atau bersama keturunan dari Anggajaya, atau ada yang bisa disebut Anggajaya II lah. Nah, ini Anggajaya inilah yang memberikan informasi bahwasannya di baratnya masjid itu ada makam Sultan Ampel. Dan kemudian di Bukit Giri itu ada keturunan beliau yang bernama Panembahan Ratu. Dan itu makamnya sangat megah dan mulia, megah dan mewah lah. Nah, Kan tidak mungkin makam megah itu orang biasa. Iya, nah Pasti itu ada seperti kaitannya dengan seperti itu. seorang tokoh, Tapi ya kan? ketika narasi yang disampaikan itu memang narasi yang ada ini berbeda karena memang disesuaikan letaknya. Katakan Sunan Giri, terus katakan ini penguasa Giri pertama, kedua, ketiga, keempat. Jadi ini diurutkan dengan Masa ini. timeline-nya diurutkan. Tapi sebenarnya ketika berbicara kenapa ini ada di kompleks sendiri, masalahnya di situ secara analoginya tidak berada di sebelah timur ya, di sebelah timur berkumpul dengan keluarga Giri. Tapi secara ornamen yang ada di Bukit Giri itu memang tidak identik dengan keluarga Giri, tapi lebih cenderung kepada keluarga Jepara, Demak sama Cirebon. Seperti itu. Ya itu sama dengan ini pembuktian melalui dokumen lain. Dokumen lain. Ya. Meskipun tidak harus berupa manuskrip, Ya. tapi artefak juga bisa. Apalagi ditentukan tahunnya di situ. Cuma yang perlu kajian lebih mendalam ya, manuskrip sekarang gara-gara isu nasab itu kan sekarang dibuka semua, ya diturunkan dari tempat yang sakral, dibaca dan dikaji. Itu sangat penting karena apa? Pertama, manuskrip yang kita punya bisa jadi ada kolofonnya. Tentu dibaca. Kolofon itu kan kapan itu ditulis, di mana ditulis, tanggal berapa, bulan berapa. Itu disebut kolofon. Tapi kalau seandainya kolofon tidak ditemukan, bisa melalui watermark. Kalau watermark kita bisa simpulkan itu pasti ditulis pada masa era kolonial. Watermark ya. Karena sebelum era kolonial tidak dikenal ada kertas yang ada watermarknya. Berarti bisa disimpulkan itu ditulis pada masa kolonial. Tapi kalau watermarknya ternyata juga nggak ada karena ditulis dari deluang tuh yang kita sebut orang awam tuh kertas kapas itu loh. Nah, sebetulnya bukan disebut kertas kapas itu, ya bahasanya deluang dari kulit kayu yang kemudian dijadikan bubur sebetulnya. Nah itu bisa menggunakan karbon C14, itu lebih valid. Tapi posisi naskah manuskrip itu posisinya gimana Ustaz ketika tidak ada kolofon atau tidak ada penulis? Posisinya gimana? Ya harus menggunakan karbon C14. Kalau belum di Nantinya. karbon gimana? Ya nggak bisa dipakai. Tetap bisa dipakai, tetapi tidak sangat valid 99,9%. Tapi mungkin hanya sekedar 70%. Buat tambahan 60%, harga mungkin iya. ya, pendukung ya. Terkadang begini, menurut yang saya ketahui, kalau kita hanya ngecek dari kertasnya,
itu terkadang ya ada kertasnya kertas tua. Nah, itu ada pemalsuan tuh bisa. Ya, tulisannya tapi tulisan baru atau tidak sezaman dengan kertasnya. Iya. Gitu loh. Sebab ini sempat terjadi di manuskrip mana itu. Ternyata nggak sesuai. Maka dari itu dari yang ahli filologi manuskrip itu banyak meneliti tentang Iya, khotnya khotnya. itu kalau ini biasanya tulisan tahun berapa, kalau ini tahun berapa, Iya, ketemu semua iya, gitu iya, karena betul. berbeda-beda. Iya. Jadi memang sekarang ada penelitian lebih khusus. Penelitian berdasarkan bahan. Kalau bahannya itu bahan yang dibuat era-era belakangan, itu bisa dipastikan ini ditulis pada masa belakangan. Tapi ada juga itu kertas-kertas lama. Jadi manuskrip yang lama itu yang Kosong. tidak ada tulisannya yang kosong, itu disobek semua, dijadikan satu jilid, kemudian ditulis ulang. Ada yang begitu. Ya itu. Dan itu bisa diteliti lagi dengan menggunakan DNA naskah namanya. Bukan hanya DNA darah, tapi ada juga DNA naskah. Kajian DNA naskah. Ada itu. Itu saya diajari oleh Profesor Sakamoto dulu dari Jepang. Caranya gimana itu meneliti. Ya. Tapi memang butuh waktu dan tenaga Dan untuk biaya. Baik, itu kegelisahan saya yang terakhir, ini pertanyaan saya terakhir. Memang belajar sejarah itu munyeng ya, apalagi yang mendalami segala macam. Sebetulnya apa sih tujuannya gitu loh. Ini sudah terjadi masa lalu, kemudian kita teliti lagi. Apakah kalau di dunia ilmiah mungkin ada jurnal ilmiah ya. Jadi temuan-temuan terbaru ditulis, dicatat, kemudian dibukukan. Apakah di Gus Yakin ini juga mempunyai agenda ke sana, dibukukan, dicatat, supaya apa? Supaya generasi besok sepeninggal kita itu mereka bisa membaca, karena setelah diselidiki, oh ternyata sejarah ini ditata ulang, kemudian ditulis lagi, dibukukan. Mungkin ada cara, mungkin Mas Gus Yakin, silakan Gus. Ya, sebenarnya berawal dari kegelisahan ini Pak Adi, Ustaz. Kegelisahan kita melihat sejarah itu kok banyak versi, itu terutama. Dibengkokkan, dipalsukan. Ada yang dipalsukan lah, ada yang bahkan yang terutama ya akibat nasab ini, itu kan berarti kita harus berpikir ulang. Oh berarti sejarah itu mudah sekali dibengkokkan. Terus apakah misalnya kalau Wali Songo sudah lepas dari nasab Ba'alawi, apakah sudah benar? Nasabnya kemana lalu? Gitu kan? Jangan sampai nanti ditampani orang yang kurang berkompeten, lalu dibelokkan ke tempat-tempat yang kurang pas gitu, ke nasab-nasab yang kurang pas. Nah itu yang mau kita kaji gitu sebenarnya. Jadi berawal dari kegelisahan, terus kita juga menemukan berbagai data-data yang sifatnya menarik, dan kita juga mempunyai sebenarnya kita berasal dari satu guru ya yang meneliti dari nisan ya, artefak nisan itu ternyata banyak fungsinya. Gara-gara itu juga kita akhirnya turun ke lapangan memverifikasi itu. Makanya tadi laporan dari pendeta Valentin itu berkorelasi dengan informasi awal itu sebetulnya. itu berkorelasi dengan nisannya gitu Ustaz. Terus hasil penelitian itu nanti dibukukan, hasil ini tetap akan kita bukukan, bahkan setelah pembukuan kita seminarkan. Kita undang Ustadz Ali ya, kita undang misalnya profesor arkeologi dari UGM atau dari UI. Harus begitu, karena kita nggak bisa kerja sendiri. Kita harus bener nggak ini kira-kira para pakar-pakar gitu. Cara kerja kita apakah seperti ini, apakah bener, gimana penilaian para sesepuh, para pakar-pakar ini dari segi filolog, dari segi arkeologi. Bahkan soalnya kita nggak ada yang sekolah arkeologi, nggak ada yang mengkaji filologi, latar belakangnya. Kajian epigrafi itu penting juga. Kajian epigrafi kita ada salah satu master ya, tapi di Aceh, salah guru kita yang bisa mengakses itu ya. Jadi ada di situ Ustadz Taqiyuddin, ada Ustadz Munawir, ada Bang Mizwar, itu yang bisa membaca nisan-nisan itu. Bahkan nisan di Jawa ini nggak bisa kita baca sendiri gitu. Memang sulit, beda dengan manuskrip beda. Jadi
di foto, video, kirim sana. Bahkan kalau tidak jelas didatangkan Ustadz. Langsung. Iya, beliau didatangkan ke sini. Bahkan ini cerita sedikit ya. Jadi di Banten itu nisan dari Sultan Banten keempat, Sultan Mahmud Abdul Mafakir, baru ditemukan. Ditemukan karena kajian epigrafi. Dibaca di situ tersebut Sultan Mahmud bin Sultan Muhammad bin Sultan Yusuf bin Sultan Hasanuddin. Itu sampai bisa terbaca Terbaca karena semua. bahannya itu dari batu Andesit. andesit. Batu ini ya, apa namanya, di bawahnya andesit lah, bukan batu kapur tapi Kalau batu sandstone kapur namanya, lebih gampang rusak kan. sandstone, Sandstone. batu pasir. Bahkan terus nasib gimana nisan Sultan Mahmud yang sebelumnya, nah itu, ini gimana posisinya? Jelas kalau kajian arkeologi ya mengikuti yang tertulis. Bahkan di situ tertulis detail sampai Bin-binnya. bin kakeknya, buyutnya, Oh, berarti yang di makam yang masyhur sekarang Kenari, yang di Kenari. yang di Kenari dengan yang di Baru ditemukan. itu beda ya. Beda lokasi sekitar 1 kilometer. Oh, jauh juga. Nggak sampai sebenarnya, nggak sampai 1 kilo lah, nggak sampai 1 kilo. Sebelum dibangun mewah. Itu ada tulisannya Sultan Mahmud. Ya, baik. Sebentar, ini tadi saya ada sedikit pertanyaan. Yang mana di grup tadi kami berbicara atau membahas sangat sengit sekali tentang masalah madhabnya Wali Songo. Madhabnya Wali Songo itu ada yang mengatakan madhabnya Hanafi dan ada yang mengatakan madhabnya itu Syafi'i. Dikonfirmasi dengan catatan yang Abu Laid As-Samarkandi, Al-Hanafi As-Samarkandi. Nah itu pas disimpulkan bahwasannya Wali Songo madhabnya adalah Hanafi. Nah ini sebetulnya menurut panjenengan ini gimana ini? Yang betul ini gimana? 900 itu. Hah? Jelas. Tahun? Kan di Abu Laid toh? Iya, Abu Laith As-Samarkandi. 900 Masehi gitu. 900 Masehi. Saya ada manuskrip itu menyebut nama itu, Abu Laith As-Samarkandi. Tapi kan belum terkonfirmasi ini abad keberapa karena nggak ada kolofonnya. Oh, gitu. Kalau di naskah lain ada Tan Bingul Ghafilin itu 983 983 Masehi, wafatnya sang penulis. sang penulis. Dan kalau ini dikaji, saya kira untuk pelacakan awal itu bisa melalui bukunya Profesor Martin van Brunesen. Karena hampir sebagian besar pesantren-pesantren di Jawa, Sumatera, Kalimantan itu kitab-kitab fikihnya itu madhab Syafi'i. Nah, apakah itu nanti terkait dengan dokumen yang lebih awal, dengan dokumen-dokumen madhab Syafi'i, nah itu perlu penelusuran. Tapi kalau penelitian beliau, dimanapun pesantren itu ada, kebanyakan dalam konteks madhab Syafi'i, kitab-kitab yang ditemukan. Dalam artian yang membawa ajaran Islam ya madhab Syafi'i itu kan dari kalangan Wali Songo tentunya ya. Ya, belum terkonfirmasi begitu. Karena ini kan dokumen yang menyebar sekarang. Oh, Nah, perlu disambungkan dengan dokumen yang lebih awal. Apakah memang itu murni Syafi'i atau ada kolaborasi antara Hanafi dengan Syafi'i? Tapi menurut yang saya baca tadi di kitab yang ditulis oleh Imam Fakhruddin Ar-Razi itu kayaknya kenapa kok madhab Syafi'i enak diamalkan oleh orang-orang Nusantara dan juga madhab Syafi'i kenapa kok seakan-akan itu mendukung adanya mendukung risalah kenabian dari Rasulullah SAW. Lah ternyata memang Imam Syafi'i itu sendiri menjadi doa dari Imam Hanafi gurunya, bahwasanya setiap doa itu mendoakan semoga Imam Syafi'i itu menjadi mujaddid gitu, menjadi mujaddid. Dan ini setelah saya cross check tentang silsilah dari Imam Syafi'i kan Muhammad ya,
Muhammad bin Idris bin Abbas bin Utsman bin Syafi'i bin Sa'ib bin Ubaid bin Abu Yazid bin Hasim bin Muthalib bin Manaf. Sementara di data tersebut Abdul Manaf itu kan punya anak 4 yang bernama Muthalib yang turun ke Imam Syafi'i, yang Hasim yang turun ke Rasulullah sedangkan yang 2 Abdus Sam yang turun ke Sayyidina Utsman dan Bani Umayyah. Yang satunya itu Naufal, kayak tadi yang Waraqah bin Naufal. Naufal, tapi ini Naufal yang di atasnya lagi. Di atasnya lagi yang menurunkan ke Jubair bin Mal'un. Apa itu lupa ini. Lah, di antara anak-anak Abdul Manaf yang 4 ini, antara Muthalib sama Hasim ini memang selalu tolong menolong, selalu selalu sayang-sayangan lah, artinya kompak dalam segala hal. Nah, dengan adanya ini, sedangkan anaknya yang 2 itu selalu berdebat. Jadi selalu berdebat, dan keturunan dari yang 2, yang Abdus Sam dan Naufal ini yang menyangkal risalah kenabiannya Rasulullah pada waktu itu. Maka bisa ditarik kesimpulan yang mazhab Syafi'i yang dibawa oleh Imam Syafi'i selalu mendukung risalah kenabian yang rahmatan lil alamin dan cocok dipraktekkan di Nusantara yang dibawa oleh Wali Songo lah tentunya, atau sebelum Wali Songo. Nah, ini ada indikasi memang adalah Imam Syafi'i ini kan selalu mendukung ajaran Rasulullah gitu. Jadi jadilah mazhab Syafi'i. Hal ini bisa ditarik kesimpulan bahwasanya memang Wali Songo mazhabnya Syafi'i. Begitu. Tapi kalau saya agak beda pemahaman saya begini. Imam Syafi'i itu kiroah yang beliau pakai itu kan kiroah Ibnu Katsir. Iya. Dan ini sebetulnya hampir sama seperti yang ada di Maroko, di Aljazair, Tunisia. Kiroahnya itu kiroah Imam Warish, mazhabnya Maliki, masih sinkron kan? Imam Syafi'i juga begitu. Kiroahnya adalah Ibnu Katsir. Tapi yang di Indonesia, mazhabnya Syafi'i, tapi kiroahnya Imam Hafiz. Gak nyambung sebetulnya. Nah, kenapa kok yang dipakai Imam Hafiz? Ternyata ini ada kaitan dengan Turki, Utsmani. Karena di sana mazhabnya Hanafi. Seharusnya mazhab Hanafi konteksnya sama dengan mazhab Syafi'i. Mazhab Hanafi itu konteksnya sama dengan qiraah Imam Hafiz. Tapi kalau Imam Syafi'i konteksnya sama dengan qiraah dari Ibnu Katsir. Nah, bagaimana yang khas Indonesia ini? Kayaknya memang ada kolaborasi antara Hanafi dengan Syafi'i. Jadi kalau di ini kita ngomong ulama-ulama ahli sunnah ya, Pak Ustaz. Jadi memang mulai awal dari Nahdlatul Wathon sampai Nahdlatul Ulama terbentuk itu memang perjuangnya bukan pada hanya satu mazhab situ, tapi 4 mazhab di situ. Makanya ada kadangkala ziarah kubur itu haram, ada kadangkala sunnah. Jadi memang seperti itu. Ada kolaborasi dari beberapa mazhab ini karena mana yang lebih bermanfaat itu dipakai. Ini tercatat dalam dokumen-dokumen, memang itu sezaman waktu itu sekitar 1914 sampai 1940 itu masih tercatat semua bahwa NU itu selalu memperjuangkan 4 mazhab itu. Namanya tidak salah ketika ada kolaborasi itu memang kemungkinan jadi pondok-pondok pesantren itu mengamalkan 4 mazhab itu sebenarnya. Tapi di sisi mana itu kan kita belum meneliti secara detail itu. Cuman kita tahunya 4 mazhab itu dari bukti sumber primer yang ada. Nah, makanya kalau untuk masalah Wali Songo ini mazhab Syafi'i atau Hanafi, ya kita perlu penelitian juga sebenarnya. Kita tidak mempertahankan. Jelas bukan Hanafi ya.
Artinya yang jelas bukan Hanafi sendiri, Iya, betul. Bukan hanya satu madhab, bukan satu madhab. tapi ada kolaborasi antar madhab. Makanya disebut madahib kalau yang masuk di Indonesia. Manuskrip tertua tentang fikih Syafi'i itu tahun 1680. 1680. Ya, ditemukan komunitas Rada. Jadi kitab fikih yang ada di Mataram itu fikih Syafi'i itu 1680. Terus ada juga ulasan tentang Hedbukan Bonang itu. Iya, Hedbukan Bonang. Itu dinyatakan itu ajaran mazhab Syafi'i. Sunan Bonang sendiri. Bahkan sudah kemarin sudah diuji karbon sama Annabel Gallop. Oh, Annabel Gallop. Ya, itu terkonfirmasi pertengahan abad 16. Iya, iya. Berarti sangat tua. Iya. Bukan dokumen yang baru belakangan terkonfirmasi. Ya, memang dinyatakan itu memang tulisan beliau sendiri atau juru tulisnya. Dan ada transliterasi bahasa Arab tapi ditulis dengan huruf Jawa di sini. Oh iya. Jadi kul huwallahu ahad ada di sini. Iya, ditulis huruf Jawa. Iya, hurufnya huruf Jawa. Jawa. Berarti transliterasi huruf Jawa tapi bahasa Arab itu sudah ada. Di situ sering mengajarkan ajaran-ajaran dari Imam Ghazali yang mana nanti akan merujuk kepada mazhab Syafi'i. Ya. Itu kesimpulan dari yang baca, yang Ya, mengkaji. Baik, ini agak spesial ya edisi kali ini, jadi agak sedikit panjang. Jadi kita membahas soal nasabnya dari Warokoh tadi, kemudian kita gabungkan dengan sejarah Nusantara ini. Jadi lagi ganyeng ini. Kalau kita bahas ini sampai pagi gak habis-habis. Nggak bisa. Apalagi membahas tentang Wali Songo yang masyhur ada 9 itu. Menurut penelitian kami ternyata Wali Songo itu yang makamnya terkonfirmasi benar secara data primer itu cuma 2. Yang satu Sunan Kudus, yang satu Sunan Malik Ibrahim. Artinya yang memang betul-betul valid lah seperti yang kita ketahui yang sekarang. Tapi Iya. kalau yang lain, Allah saya nggak habis pikir. Belokannya besar-besaran gitu. Iya, ternyata sejarah itu penting Ustaz Ali ya. Ya, sangat Bahkan Presiden Soekarno dulu mengatakan jas merah itu. Jaspera. Jangan lupa sejarah. Disampaikan itu. Jangan Yang lupa disampaikan siapa? Ketua Rois Jatman, Kiai siapa? Kiai Alwani Nawawi. Jangan sampai memotong sejarah, kan gitu. Kalau sejarah sampai dipotong, maka akan terpotong sendiri, kan gitu. Gitu, ya. Itu betapa pentingnya, karena seperti yang kita ketahui adalah bangsa yang besar adalah bangsa yang Menghargai tidak jasa. melupakan jasa pejuangnya, jasa pahlawan dan sejarahnya. Sejarahnya. Betul. Kalau kita orang Indonesia ini generasi mudanya sampai kehilangan sejarah, wah bahaya ini. Ya, akhirnya kata orang Jawa kepaten obor. Tetapi alhamdulillah ini ada generasi muda yang peduli ya dengan sejarah. Saya dulu sejak zaman sekolah kalau pelajaran sejarah itu pusing ngapalkan tahun-tahun itu. Tapi Ya, memang tidak perlu dihafalkan, itu harus dikaji. Tetapi alhamdulillah malam ini kita temukan ini ada pemuda ya, masih muda-muda, Gus Yakin, Gus Asrul, ini mempelajari sejarah ya. Wali Songo itu kan orang yang dulu orang-orang penyebar agama Islam. Dulu di Indonesia ini tidak mungkin kita bisa mayoritas Islam kalau tidak ada yang menyebarkan agama ini. Meskipun Ustaz Ali kemarin sudah beberapa waktu yang lalu kita sudah bahas, sebetulnya orang Jawa itu sudah mengikuti milahnya Ismail ya, bahkan ada indikasi keturunan dari Ismail dengan agama Kapitayan waktu itu ya, Ya, sebelum ada Islam itu. sebelum ada Islam. Dan itu bukan penyembah berhala, jadi orang-orang Jawa dulu itu bukan penyembah berhala, tetapi mempunyai kepercayaan Kapitayan, yaitu tauhid. Tetapi ya tauhid dengan cara mereka kan waktu itu ya. Tapi kalau dikatakan penyembah berhala itu salah. Dan ternyata bukan hanya di Jawa, di Mekah juga sama. Tauhid itu akhirnya dirusak sama orang luar yang membawa berhala. Ternyata berhala itu kan bukan dari
tradisi Arab dan Mekah, Bukan tetapi tradisi Bani Ismail. bukan tradisi Bani Ismail, tetapi dibawa dari beberapa negara-negara atau wilayah-wilayah yang luar itu yang masuk ke sana. Jadi ya terus Ya, dan alhamdulillah di Pulau Jawa, bahkan kita bukan hanya di Pulau Jawa ya, di seluruh Nusantara ini hadirnya wali-wali, hadirnya para penyebar agama Islam ini akhirnya malah memperkuat Islam. Dan dari sejarah ini kita bisa belajar bahwasanya umat Islam itu harus tetap bersatu, jangan sampai kita terpecah belah, apalagi kalau kita berpegang pada sejarah zaman dulu ya. Wali-wali Songo itu kan sudah bersatu sedemikian rupa menyebarkan agamanya supaya apa? Supaya membentengi dari agama-agama yang luar yang masuk ke Indonesia. Dulu kan berebut itu. ya. Dari kolonial juga masuk. Tapi saya tadi hanya menambah tentang Kapitayan yang Panjenengan sampaikan. Bisa ditarik kesimpulan Kapitayan itu sebetulnya berasal dari mana? Sudah barang tentu berasal dari nabi-nabi sebelum Rasulullah yang memiliki atau dituruni kitab-kitab, di antaranya kitab Taurat, Zabur, dan Injil, kan gitu. Tentunya Taurat, Zabur nggak mungkin mengajarkan Allah ada Tuhan ada tiga, ya. Makanya tetap ajarannya Tuhan adalah satu, kan gitu. Terkonfirmasi mulai dari kitab Taurat. Baik. Demikian saudaraku ya. Kita pembahasan pada malam hari ini agak panjang. Dan tolong dukung kami. Kami insya Allah akan memasuki bulan Ramadan. Banyak program yang akan dilaksanakan oleh Yayasan Pembina Mu'alaf ini, baik itu di bulan Ramadan atau setelah bulan Ramadan. Kita juga akan mengadakan seminar dan segala macam. Untuk Bapak Ibu yang ingin berdonasi silahkan, di bawah itu ada nomor rekening ya, atas nama YPM atau Jawa Timur, atau di scan aja barcode di sebelah saya ini, berapapun itu untuk mendukung kegiatan kita semua. Tadi kita sudah bicara, kita butuh dana ya, karena beberapa hal kalau tidak ada duit tidak bisa berjalan ini. Nah, untuk itu, untuk Bapak Ibu sekalian yang sudah berdonasi kepada kami ucapkan banyak terima kasih. Semoga dibalas oleh Allah SWT. Amin. Tadi kemarin Yai Zabidi juga mengatakan ada acara seminar. Oh ya, itu rencana, intinya hasil penelitian dari Mapsino yang sudah berjalan 5 tahunan ya. Sudah berjalan selama 5 tahunan ini kan sudah terbukukan semua. Insya Allah pada tanggal 21 Muharram, yang mana di data Babon Jogja, data Babon itu kan ada data Babon, ada babonnya Babon. Babonnya Babon. Nah, itu mencatat bahwasannya wafat dari Pusat Mata Sunan Giri itu 21 Muharram 930 Hijri. Di hari itu pula insya Allah kami akan mengadakan haul beliau malam harinya, adapun siangnya insya Allah mengadakan seminar pemaparan tentang hasil penelitian dari Mapsino yang sudah terbukukan dengan rapi. Oh, baik. Di makamnya Sunan Giri. Insya Allah akan dilaksanakan di Giri Gedaton. Gresik ya. Gresik, di Giri Gedaton Gresik. Insya Allah kita akan hadir. Siap. Oh, kalau Pak Ali nanti undangan khusus. khusus bil khusus. Mungkin Ustaz Ali ada penutup, silakan. Saya kira sudah panjang lebar ya. Iya. Tadi saya sebutkan, mudah-mudahan itu semua manfaat. Amin. Terima kasih kehadirannya Kiai Zabidi, Gus Yakin sama Gus Asrul. Ini jangan sampai pertemuan terakhir. Kalau bisa mampir lagi di tempat ini, kita ngobrol-ngobrol bareng lagi. Siap, insya Allah. Kalau bahas sejarah dengan Ustaz Ali, match ini. Gak akan selesai satu hari. Baik, demikian saudaraku sekalian. Semoga tayangan ini bermanfaat ya. Ambil hikmatnya, ambil yang baik, dan buang yang tidak baik. Dan seperti pepatah, kita harus hormati, pelajari, pegang sejarah. Bahkan Presiden RI pertama mengatakan
jas merah. Jangan lupakan sejarah. Jadi kita wajib mempelajari sejarah meskipun itu agak pusing ya, mencari-cari segala macam, tapi alhamdulillah dengan niat yang kuat ini diniatkan untuk ibadah, untuk penyebaran kejayaan Islam Nusantara. Ya, pada intinya itu, Iya. biar Nusantara ini bukan hanya besar negaranya saja. Baik. Demikian ya, mohon maaf jika ada salah kata. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.